yang kami hormati dan kita muliakan bersama para alim ulama, para habaib, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat yang berhadir dalam kesempatan ini. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram guru kita yang mulia Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang kita nantikan kehadiran beliau dan kita harapkan nasihat dan untayan ilmu dari beliau pada kesempatan ini. Maj'alallahu biduni hayati wa waziri ulumi wa husni adabihi amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kiai Haji Nur Syarif Ramli MC. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir Ma'hadil Falah bin Dalil Kiai Haji Syamsuni SPDD. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir Ma'hadil Falah bin Balad Kiai Haji Muflis Kashful Anwar LCMA. Al-Mukarramun wal Muhtaramun seluruh dewan guru dan karyawan Pondok Pesantren Al-Falah, putra dan putri yang berhadir dalam kesempatan ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa takzim kami. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat serta para santri dan santriwati yang berbahagia, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kunjungan silaturahmi Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, hari Senin 20 Oktober 2020 bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan tema prestasi pesantren, menjaga NKRI, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menolak paham radikalisme. Akan kita mulai sebentar lagi dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan ini dengan bersama membaca surah Al-Quran ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dibacakan saudara kita Ahmad Aidi Anwar, santri Pondok Pesantren Al-Falah Putra dari tingkatan Tsanawiyah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna
Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru yang dalam hal ini akan disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Amri LC kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Adik kelas kami terdahulu datang ke Kairo, beliau datang juga ke Kairo, tapi adik kelas kami tetapi itu tidaklah menurunkan menghadap beliau sebagai orang-orang yang penting dari negara Indonesia. Namunlah saya muliakan saya dalam beserta besar Haji Imam seluruh dewan guru maupun Presiden
Agustus lebih besar moderasi moderasi dan dia masih حتى dia masih dengan kedatangan Ustaz Abdul Somad pada kesempatan pada hari ini, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya memiliki kesempatan kita juga mendapat kesempatan kedatangan beliau ke tempat kita. Kita namanya terdengar di mana-mana, tetapi kita bisa nama pesantren amal mungkin terdengar di mana-mana, tetapi kami belum meyakinkan anak-anak kami ini, Ustaz, anak-anak ini mudah-mudahan menjadi orang yang seperti Ustaz tadi dan meminta kepada Ustaz ini, kepada Ustaz Muslimnya pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan mereka ini nantinya betul-betul menjadi orang yang berinvestasi, menjadi orang yang punya ilmu agama Islam, dan mereka ini nantinya akan membawa negeri ini kepada negeri yang lebih bagus lagi dari hari ini barangkali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, meskipun kita dalam situasi dan suasana yang sebenarnya Ustaz Abdul Somad mungkin tidak memungkinkan datang ke Banjarmasin, tetapi karena permintaan daripada orang Banjarmasin, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad bisa datang ke Banjarmasin meskipun dalam situasi yang seperti ini. Alhamdulillah saya tidak bisa bermaksud dan harapan kami kepada Ustaz harapan kami kepada Ustaz doakan mereka, berikan nasihat kepada mereka ini, dan kepada para anak-anak santri dan santri putra, mudah-mudahan dalam mendengari dalam mengisah dengan sama atau nasihat mau'izah menunjukkan oleh peserta bersama, mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat bagi kalian dan kalian tentunya akan mendapat pengetahuan daripada beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita kontinu, agar kita terus dengan istighfar, dengan mengkaji ilmu agama dan mengamalkan dengan ilmu agama. Mudah-mudahan kita istighfar dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semoga dengan kedatangan Ustaz Abdul Somad pada hari ini membawa keberkahan, membawa Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan berkat kepada kita dengan nasihat yang diberikan oleh beliau pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti inilah keadaan kami Ustaz Abdul Somad, seperti inilah kami yang perlu dengan nasihat, perlu dengan pelajaran-pelajaran, perlu dengan arahan-arahan yang dapat membuat kami berprestasi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang keempat, yaitu acara yang kita nantikan bersama, tausiah diniyah dan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Qadwah guru kita yang mulia Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil wal ulama al-ajilla mata'ana Allah bi tuli 'umrihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asal Allah yuj'alni 'ala ma'al habib al-mustafa fi jannatil 'ula. Amin. تكلمت طويلا مع السيد رئيس مؤسسة معهد الفلاح النبي وصل ورجع من جمهورية مصر العربية سنة 1987. أما أنا وصلت القاهرة في 5 من سبتمبر سنة 1998. Ulun sampai ke Kairo. Insyaallah. Ketua Rais Muassasah sudah bulik. Saya sampai ke Kairo tanggal 5 September 1998. Ketua Yayasan Al-Falah sudah pulang tahun 1987, umur saya 10 tahun. Jadi kalau beliau tadi mengatakan Abdul Somad ini adik kelas saya, itu sebetulnya beliau tahu yang tepat itu cucu kelas saya. Sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Al-Falah lil Banin dan Mudir Ma'had Al-Falah lil Banat, Al-Mudarrisun wal Mudarrisat, At-Tullab wa Talibat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Al-Falah, satu hari dipanggil 10 kali, hayya 'alal falah. Semua tidak ada yang sanggup datang ke Al-Falah dan mereka menjawab dengan ucapan la haula. Jadi yang sampai ke Al-Falah ini hanyalah orang yang diridhoi Allah. Anda ingin diridhoi Allah, dapat segera ke Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali berada di tengah santriwan dan santriwati. Kenapa Ustaz senang? Karena saya tidak prestasi pesantren. Itu poin yang pertama, prestasi. Saya punya teman namanya Hasan Lutfi, Hasan Baik bin Agama. Selesai dari MC dari Al-Azhar Kairo, lalu dia melanjutkan ke UTM, University Kebangsaan Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 masjid. 1000 menara Kairo, 1000 masjid Kuala Lumpur, masjid dan pakcik. Beliau kemudian melanjutkan di sana program magister, setelah itu lanjut ke PhD, Doctor of Philosophy. Selesai. Setelah itu lulus menjadi hakim dan sekarang bekerja sebagai hakim yang paling ringan, kemana-mana cuma bawa martir. Selesai. Kalau Ustaz ceramah 1 jam, jamaah ketawa, dia nggak duduk aja. Dia jadi hakim. Tadi Pak Kiai Ketua Yayasan Tuan Guru mengatakan, saya berharap santriwan santriwati seperti Ustaz Abdul Somad. Sekarang saya tanya, mau jadi ustaz apa jadi hakim? Jadi hakim itu punya mobil dinas.
mesinnya aja digaji. Keluar deh. Abdul Somad nggak punya mobil dinas, nggak punya kantor. Oleh sebab itu sebetulnya waktu saya tanya tadi, mau jadi ustaz apa mau jadi hakim? Aku tahu apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Dan sahabat saya Ustaz Hasanuddin yang S1 dari Al-Azhar, S2, S3 dari Malaysia itu sekarang jadi hakim, alumni pesantren Al-Falah. Saya tahu kenapa yang laki-laki semuanya senang. Berduka cita karena Ustaz Hasanuddin yang hakim yang hebat yang keren alumni Al-Falah itu sudah menikah. Tapi jangan berkecil hati karena istrinya bagus. Saya yakin dan percaya ketika dia menonton acara ini dan menyaksikan saya berada di pesantren dia tersenyum sambil melelehkan air mata. Bersahabat di Mesir, bersahabat di Malaysia, bertetangga di sini. Al-Falah ini berprestasi. Prestasinya bukan kali-kali. Hakim guys. Oleh sebab itu ini yang saya bawa ini kabar gembira atau kabar duka cita? Kabar gembira bagi yang serius belajar. Yang main-main, ya kasihan. Universitas Al-Azhar Kairo ada fakultas yang paling menyeramkan dan menakutkan. Namanya Kulliyatul Lughatil Arabiyyah, Fakultas Bahasa Arab. Banyak yang masuk ke Fakultas Bahasa Arab ini belajarnya hanya 3 tahun langsung dapat titel MA, Maksul Al-Azhar, DO. Tahun 1 gak naik, tahun 2 gak naik, tahun 3 gak naik, out. Ulang tidak LC, MA, Maksul Al-Azhar. Tapi ada teman saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 selesai 4 tahun di Al-Azhar, jurusan bahasa Arab yang tersulit, terpayah, terjelimet, very difficult itu selesai hanya dalam waktu 4 tahun dan nilainya jayyid jiddan, very good. Namanya Saiful Rahman Barito, alumni Al-Falah. Sekarang di lembaga riset universitas terkemuka di Jakarta, Paramadina University, Universitas Paramadina. Bangga tak jadi alumni Al-Falah? Kakak-kakak kelas kalian adalah orang-orang yang berprestasi. Di Al-Azhar, jayyid jiddan, nilai paling tinggi mumtaz. Di bawah mumtaz, jayyid jiddan. Di bawah jayyid jiddan, jayyid. Di bawah jayyid, maqbul. Di bawah maqbul, rasid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di fakultas yang tersulit, terpayah bahasa Arab ada nilainya bisa jayyid jiddan, kira-kira kalau Saiful Rahman Barito itu masuk ke Usuluddin Syariah, nilainya mungkin di atas mumtaz. Mengapa mereka bisa enak saja dapat nilai jayyid jiddan di Al-Azhar? Karena mereka di sini sudah baca kitab kuning. Walaupun sampai di Mesir kitabnya putih.
dia mesti ada namanya tajhizi. Jahaza, yujahizu, tajhiz, tajhizul janazah. Persiapan. Dia mesti lulus dulu amfilati. Setelah bisa dia membedakan mana rafah, mana mansub, mana jar, mana baris bawah, mana baris atas. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. Orang Inggris nyantai aja. Emang masalah buat lo? Tapi anak al-falah tahu bahwa itu salah. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. I see Muhammadan. Because Muhammadan is object. Wa alamatun nasbihi fathatun zahir. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada 3 yang tidak ada dalam tradisi yang lain. Yang pertama, i'rab. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, sanad. Pertama, i'rab. Ada dalam bahasa Banjar i'rab? Tidak ada. Yang kedua, nasab. Kita paling nasab dihafal waktu nulis nama di Al-Azhar, Al-Ismur Rubai, nama 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Habis itu nggak ingat itu. Itu pun nelpon nanya ke kampung dulu. Gimana kalau dia keluarnya dari tabung? Abdul Somad bin tabung 9 kilo. Ada namanya i'rab, ada namanya nasab, ada namanya sanad. Sanad kamu dapat ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga ini ada di Ma'had Al-Falah. Ada i'rab, ada nasab, ada sanad. Bangga apa tidak? Jadi hakim, oke. Masuk ke Al-Azhar dengan nilai very good, jayidan. Menghafal sanad, oke. Menghafal nasab. Bagaimana mungkin Ma'had Al-Falah santrinya tidak hafal sanad? Orang dia hafal 2000 hadis. Di saat anak-anak muda seusia dia di luar sana sibuk dengan dunia, di sini dia menjadi menghafal hadis, temannya di luar menghafal hadis. Memang gayanya sarungan, bajunya koko, pecinya putih, dibilang orang dia kampungan, tapi prestasinya luar negeri. Ente gaya celana jeans sobek, pakai anting, bahasa Inggris nol, bahasa Arab apalagi, isi kepala game online PlayStation, masih masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu maka saya sedang berada di tengah anak-anak yang prestasinya luar biasa, tapi adab sopan santunnya juga luar biasa. Tadi waktu saya masuk di pintu gerbang, saya perhatikan, emak-emak semua. Saya beda lagi. Terus saya tengok di dalam cuma 2 baris santri. Mana ada santri? Rupanya kata ketua yayasan usaha Somad, yang ini 2000, yang ini 2000. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Luar biasa.
kau nilai dari sarungnya, kau nilai dari pecinya, kau nilai dari kokonya. Tapi jangan kau tes bahasa Arabnya, jangan kau tes hafalan Qurannya, jangan kau tes hafalan hadisnya. Semuanya di dalam kepala. Dalam kan? Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa orang mengatakan Ustaz itu di luar kepala. Berarti nggak ada isinya. Saya nggak mau kalau dibilang di luar kepala, di dalam kepala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kenapa Ustaz nggak panggil anak-anak? Kita cuma beda kelas beberapa tahunan. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kalian mesti pede, percaya diri. Jangan nanti keluar dari pesantren gayanya seperti ayam kenanya lampu. Harus bangkit. Siap bangkit? Semangat. Pede. Tetap dengan kain sarung. Tapi jangan lupa pakai celana panjang. Tetap dengan baju kokomu. Tetap dengan pecimu. Kalau kau berprestasi, Al-Azhar pun akan memberikan engkau nilai jayyid jiddan. Takbir. Engkau berprestasi. Kau bukan hanya di pesantren, kau bukan hanya di Kementerian Agama, kau akan menjadi hakim yang memutuskan perkara, bukan mengawang-awang, bukan cita-cita halusinasi semata, tapi kakak kelas kalian sudah mewujudkannya di alam zahir dan nyata. Betul fiksi atau fakta? Fakta, kan? Nah, anak pesantren ini otaknya selamat dari perempuan. Betul? Nah, bisa dia perempuan, ada tembok begitu di antara. Bisa melihat tembok dipasang pas seukuran kepala. Paling dikit-dikit minta. Bisa, karena di depan sama di perbatasan ini dikawal dengan yang baju hitam semua. Bisa. Pesantren bukan kejaman, pesantren bukan jahat. Pesantren ingin menjaga supaya kepala kalian bersih. Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yudadil. Sabar, semua ada saatnya. Judul buku terjemahan saya. Sabar. Selesai kau tamat dari pesantren ini, kalau kau mau ke Mesir ikut jejak Ustaz Saiful Rahman Barito, silakan. Kalau mau kau menjadi hakim masuk fakultas hukum, silakan. Kau mau melanjutkan ke ITB Bandung, silakan. Kau masuk ke IPB Bogor, silakan. Ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, silakan. Karena kalian punya ijazah, kalian sudah punya bekal iman dan Islam. Otaknya bisa Inggris, otaknya bisa Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang namanya pohon kayu, kalau dia kecil memang mesti dipot. Ini pohon kayu kan? Ini pohon-pohon kayu yang masih kecil, yang masih hijau. Kalian mesti tinggal dipot dulu 7 jam, 7 tahun, 7 hari dalam sepekan. Nama potnya pot Al-Falah. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, maka kalian silakan keluar seperti pokok kayu yang tidak pakai potnya. Paham? Bilang aja Pak. Nanti setelah kalian kuat, gagah perkasa, kalian akan menjadi pohon rindang, batang kayu tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, buahnya dinikmati orang. Itulah dia pohon kayu alumni Al-Falah. Amin. Maka sementara dalam pot ini sabar-sabar aja dulu. Karena kalau kalian pohon kecil langsung dibawa keluar, langsung ditanam keluar, 2 hari mati. Dia mesti disiram, akarnya mesti dijaga, kalau tidak dimakan cacing gila. Batangnya mesti dijaga, kalau tidak nanti datang anak-anak kecil dia patahkan. Daunnya mesti dijaga, ini daunnya ini pucuk yang hijau akan dimakan
sekalian, dulu saya dengan kakak kelas sekalian naik kapal pesawat terbang kami dari Jakarta 4 September 98. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Hebat gak pesawat Royal Jordan Airlines? Hebat. Kenapa usah bilang hebat? Itulah tiketnya yang paling murah. Transitlah kami di ibu kota Yordan. Nama ibu kotanya Amman. Sampai di sana kami menginap di Hotel Alia. Masya Allah. Masuk dalam hotel, pencet keluar air mandi. Rupanya salah pencet air panas. Orang-orang yang tidak ada yang tahu. Dia keluar macam bisnismen muda. Pakai topi, pakai baju, keluar mau sarapan pagi ya. Enggak ada soto banjar. Roti panjang dikasih putih seperti es krim. Pasti ini rupa rasanya macam susu basi. Yogurt. 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 Susu basi. Ada hijau-hijau, biru muda, ambil sendok banyak seperti anggur. Pahit, rupanya zaitun. Saya tengok wajah teman saya tak ada yang bahagia. Terpancar dari wajah mereka, dari tatapan matanya, ku tahu memang kau mencari lontong sayur. Saya selalu aja, saya belah roti panjang roti, saya belah, saya ambil isinya, kulitnya saya buang, isinya yang lembut itu, saya celup pakai susu, saya makan. Mau balik kanan, mau balik kanan. Kawan saya nengok, semuanya ikut saya. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bukan hadis Nabi, dapat dari Lukas. Kalau di pertahanan adalah apa? Makan aja roti gandum, ada susu, tuang, selesai, masuk naik pesawat, pakai gas, pakai dasi, pakai blooper, pakai jaket, sampai ke Kairo. Begitu keluar turun dari airport, dari pesawat, Masya Allah, pejabat itu. Begitu setengah jam keringat, rupanya musim panas. Salah berita, sangka musim dingin. Tertulislah di pintu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir, kamu akan mendapatkan apa yang kau cari. Semua ada, dari mulai Musa sampai Fir'aun. Saya tidak paksa adik-adikku untuk ikut kami. Mau ke Mesir silakan. Kalau nggak mau Mesir, ya nggak paksa. Tapi banyak orang tua yang nelfon saya, Ustaz, saya ingin anak saya dikirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir, bapak apa anaknya? Saya mau Ustaz, kalau gitu bapak aja pergi. Kita tidak bisa paksa anak kita sesuai kemauan dia masing-masing. Ada di antara anak dia memang mau ke Mesir, silakan. Tapi yang tak ada mau ke Mesir, dia tanya, kau mau kemana? Aku mau ke Amerika Pak Ustaz. Yang memotivasi kamu ke sana apa? Donald Trump. Yang penting belajar aja dulu. Emangnya dulu Ustaz langsung berangkat ke Mesir? Enggak. Saya di pesantren juga dulu belajar. Cuman zaman kalian tidak seperti zaman kami adik-adikku. Zaman kami dulu zaman menyakitkan. Enggak terhitung berapa kali tapak tangan dipukul pakai batang sapu. Bukan pakai rotan sebesar ini, batang sapu. Di sholat maghrib dipanggil dua yang paling kami takutkan. Pertama, Mahkamatul Lughatil Arabiyyati. Yang kedua, Mahkamah Qismit Tahlil. Langsung dari dipanggil ke sana. Saya takut beberapa kali. Saya tidak terlalu nakal, cuma teman-teman saya ini agak kurang kali. Pukul tangan pakai batang sapu. Waktu itu belum ada Komisi Perlindungan Anak. Coba sekarang dipukulnya, saya lapor langsung. Ambil sajadah, pukul kepala. Kalian masih ada perempuan. Kami waktu itu
perempuan cuma tukang masak aja. Perempuan hanya ada di pesantren itu hari Ahad, hari libur. Nenek-nenek jemput cucu. Gak ada satu lagi. Kalian masih lumayan tadi saya dijelaskan. Ustaz Somad, ini ma'had lil banat, ini ma'had lil banin. Masya Allah, tabarakallah. Padahal tak ada. Bayangkan malunya di hari Ahad, hari libur, berdiri di tepi jalan, orang lalu lalang di depan kita pakai whiteboard, papan tulis. Inilah orang yang paling sering melanggar peraturan Allah. Tapi ternyata adik-adik, ternyata hebatnya pondok, di dalam hukuman itu pun ternyata ada pelajaran bermakna. Coba bayangkan dulu kalau tidak kena hukuman itu, pasti gemetarnya, grogi ya, dan putus berat-berat. Satu hari, setengah hari. Oleh sebab itu pondok itu luar biasa. Orang yang sayang dengan anaknya, bukan yang membiarkan anaknya di kamar, belikan handphone, belikan mobil, belikan TV besar, anaknya bisa jadi hantu. Hai orang-orang tua dimanapun kau berada, kalau memang kau sayang pada anakmu, maka kau didik dia menjadi orang yang bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Kirim dia ke pesantren. Kalau kau berada di pulau Kalimantan, khusus Kalimantan Selatan, antarkan dia ke Banjarbaru, pesantren Al-Fatihah. Aku sudah sampaikan ya Allah, aku sudah sampaikan ya Rabb, sehingga aku nanti tidak dituntut lagi di padang mahsyar. Kalau ada anak umat Islam yang mati sakau, ada umat Islam yang anaknya mati karena lem kambing, mirip lem, ikut sama lem mati. Aku sudah tidak bersalah lagi karena sudah kusampaikan ya Allah. Salah Abdul Somad, kenapa kau sampaikan hanya di pesantren Al-Falah? Di tempat lain kenapa tidak kau sampaikan? Kusampaikan di Al-Falah, tapi yang menonton ini dari Sabang sampai Papua. Karena ceramah di Al-Falah ini akan ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Ada Paul dalam bahasa Inggris. I'm talking about. Lalu kenapa bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional? Karena yang paling banyak menjajah dunia ini adalah Inggris. Bukan karena bahasa itu paling hebat, karena penjajahan lah maka dia menjadi bahasa internasional. Jadi kenapa kalian mesti tidak pilih dengan bahasa Arab? Bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh makhluk paling mulia Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, walaupun jarak kita dengan beliau 1482 tahun, datang beliau ke Al-Falah hari ini, bisakah kita berbicara dengan Nabi Muhammad? Bisa atau tidak? Bisa. Paling tidak yang bisa kita tanya, Marrabbukum. Semua anak-anak MDA, anak TK tahu menjawab itu. Man nabiyuka, man imamuka, marrabbuka. Yang paling simpel, sederhana pun kita tahu. Kalau banyak betul dia bertanya ke kita, apa akan kita jawab? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oleh sebab itu maka kita mesti bangkitkan percaya diri kita. Ini baru poin yang pertama, prestasi pesantren. Yang kedua, menjaga NKRI. Siap jaga NKRI? Siap. Kenapa Ustaz semangat betul hari ini? Mikrofonnya mantap, mimbarnya pula lampunya banyak. Tidak lama lagi kita akan masuk pada tanggal 10 November. Betul? Ada apa dengan 10 November?
Belanda mengobok-obok Indonesia, maka datanglah Jenderal Sudirman mengutus utusan untuk menjumpai para alim ulama, tuan guru, kiai-kiai di pondok pesantren. Karena yang bisa menggerakkan umat ini adalah ulama yang bisa menggerakkan umat ini. Bagaimana supaya melawan Belanda? Dimintakanlah fatwa kepada para ulama. Pada tanggal 22 Oktober dikeluarkanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama, tuan guru, habaib, para kiai. Keluarlah resolusi jihad 22 Oktober bahwa siapa yang mati membunuh Belanda maka dia berarti mati syahid. Takbir! Larilah Belanda otak mati mendengar takbir tadi sampai ditinggal semuanya. Yang tinggal cuma kebunnya, itulah dia terong Belanda. Karena teriakan umat Islam tadi menggelegar iskariman awad syahidan. Berdarah-darah waktu itu diusaplah darahnya bagi Islam. Pada tanggal berapa keluar resolusi jihad? 22 Oktober. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 November, 10 tambah 8, 18 hari efek dari resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama, meletuslah perang di Surabaya, pontang-pantinglah Belanda, barulah dikenal dengan 10 November. Siapa yang membangkitkan gejolak perlawan itu kalau bukan ulama dan pesantren? Jangan ajari pesantren tentang cinta NKRI, jangan ajari ulama tentang cinta NKRI, karena dalam satu hembusan nafasnya ketika dia berkata Allahu Akbar, maka dialah yang paling cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Betul? Begitu anak pesantren, bukan seperti yang di luar sana. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat namaku di sana. Gombal, bohong. Anak pesantren yang jujur, kau belah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Merah darahku, putih tulangku. NKRI akan kuperjuangkan. Takbir! Penjajah setelah kita merdeka adalah pesantren. Jadi kalau ada orang benci pesantren, ada orang benci ulama, sesungguhnya mereka adalah kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, hidungnya hidung kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak Belanda. Ustaz marah atau gimana? Memang begitu juga ya. Saya pernah nyoba gimana jadi ustaz yang lemah lembut. Gagal. Adik-adik sekalian, marilah kita menjadi santri yang baik. Kalau sendal kita dicuri orang, senyum. Memang awalnya kita meniru orang. Kita awal sekolah memang meniru orang. Dulu saya waktu di pesantren selalu niru ustaz-ustaz. Nah, kalau saya selalu bilang, mat, gimana ustaz anda? Mangkat siapa ada yang utamikan pada tak bawa pakat dunia nak. Kalau ustaz anda gimana? Awalnya kita meniru, tapi pada akhirnya kita akan menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ustaz Somad harus menutup ceramah jam 4. Begitu pesan yang disampaikan. Saya ada waktu 10 menit. Kita belum habis. Maka di antara santri-santri ini nanti akan ada yang jadi bupati dan wali kota.
Tapi Ustaz Abu Somad itu kami bangga. Kenapa? Karena kalian selamat dari pacaran. Ini sekarang yang di luar sana, keluar dari sekolah jam 12, bonceng sana, bonceng sini, playboy jak tupai. Tupai. Dulu playboy jak kelinci. Habis itu dimakannya wortel. Sekarang jak tupai, lompat pohon ini, lompat kelapa ini, lompat pohon ini. Habis ini, lompat pohon ini, hingga di pohon ganja, mabuk jatuh. Tapi anak-anak pesantren, 7 tahun kalian di sini, setelah 7 tahun kalian lanjutkan pendidikan S1, S2, S3, setelah itu kalian kembali, lalu kemudian kalian akan dipertemukan lagi dengan lil bana. Apa jadi? Nah, maksud saya sekarang kalian nggak usah pikir macam-macam. Yang penting berprestasi dan siap jaga NK. Bayangkan kalau 20 tahun akan datang, yang memimpin negeri ini adalah bukan taman pesantren, yang sekarang sakau, yang sekarang mabuk, yang sekarang makan pil anjing gila. Pagi nyanyi, sore nyanyi, malam main motor, ini pacaran, mabuk, sakau, makan pil anjing gila. Habis itu duit banyak, jadi anggota dewan, lama-lama jadi ketua, habis itu sidang paripurna. Hancur lah dunia ini. Oleh sebab itu kalau mau menyelamatkan NKRI, masukkan anak ke pesantren. Insya Allah satu di antara kalian ini, bukan satu di antara, semuanya akan berhasil. Insya Allah. Prestasi pesantren sudah, menjaga NKRI sudah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selama saya di Kalimantan Selatan, belum pernah ada jamaah tiba-tiba berdiri dan berkata, karena ustadznya bukan orang Banjar, ulun mudik ke rumah. Karena ustadznya dari Pulau Sumatera, maka saya pulang. Tidak ada. Mereka tidak lihat saya datang dari pulau mana, tapi yang mereka lihat adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ukhuwah Islamiyah, pecinya sama putih, bajunya sama putih, rambutnya sama hitam, isi kepala macam-macam. Tidak ada yang paling bisa menjaga persatuan kecuali orang yang bersyahadat, mengakui Allah, mengakui Rasulullah, nabinya satu, Allahnya satu, kiblatnya satu, maka dia paling bisa menjaga persatuan. Betul? Oleh sebab itu kalau ada silap-silap sedikit, santrinya pakai baju putih, ustadznya pakai sasirangan, santrinya pakai peci putih, ustadznya pakai peci hitam. Enggak ada yang komplain tadi. Enggak ada tiba-tiba santri berdiri satu. Kami hanya mau mendengar mereka yang bajunya sama dengan baju kami. Kami hanya mau mendengar kalau dia pakai sarung, pakai celana panjang, out. Enggak ada. Karena mereka melihat titik persamaan, sama-sama menutup aurat. Asal sudah menutup aurat, oke. Misalnya saya datang kemari, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, dan naik ke atas. Hai guys, boleh apa enggak? Ada ayat yang melarang. Ini ayatnya jelas melarang pakai celana jeans, Pak Ustaz. Mana ayat ini? Minal jinnati wal nas. Selama menutup aurat silakan kau datang ke pesantren. Tapi ada namanya pantas nggak pantas, layak nggak layak. Kalau secara hukum fikih benar. Tapi masa menghadapi orang santri pakai, sebenarnya pakai celana panjang itu nggak sopan. Mestinya datang kemari pakai jubah, pakai kain sarung. Tapi saya tadi tidak dari rumah. Saya masih ada kunjungan habis ini nanti mau naik helikopter. Kalau naik helikopter pakai
sarung, anginnya kencang. Saya pikir, jelas asbabun nuzul ya kan? Tapi jangan nanti yang nonton, apa itu Abu Somad? Sudah tahu mau ceramah di pesantren di Al-Falah, masa pakai celana panjang, Fadilul Adab, gak punya sopan santun. Sudah kuceritakan kronologisnya saudara. Santriwati Al-Falah tidak pernah mempermasalahkan itu. Kau aja yang sibuk komen-komen itu. Nah, oleh sebab itu jaga persatuan kita, jaga ukhuwah kita. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah falahiyah. Sama-sama saudara satu pesantren Al-Falah. Jaga kesempatan kebaikan. Insya Allah semua alumni-alumni ini diridhoi Allah Subhanahu. Amin. Terakhir, menolak paham radikalisme. Dulu saya pernah dituduh radikal. Kamu sholat ustaz radikal. Saya waktu itu marah. Kenapa kamu dulu saya radikal? Karena ustaz selalu minum kopi radik. Kopi radik. Jadi radikal itu adalah orang yang selalu ingin merubah sesuatu dengan kekerasan. Islam ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Nabi SAW ada saatnya lembut. Kalau kita melihat ada orang minum khamar, kita keras atau lembut? Ada orang minum khamar depan kita, lalu kita datang. Bodoh. Kebetulan engkau jadi bupati wali kota, ya perlu keluarkan peraturan bupati. Kalau mabuk silakan dalam WC. Tak boleh di depan orang banyak. Al-Mujahirun namanya, orang yang mempertunjukkan dosanya. Tidak boleh jualan di depan orang ramai, karena ini adalah negeri kaum mayoritas Muslim. Bagian non Muslim silakan di tempat tertutup. Seperti juga di mal-mal, di pesawat orang nggak boleh merokok kan? Karena dikhawatirkan. Misalnya saya masuk pesawat, lalu saya merokok, datang pramugari di situ. Pak, matikan ya Pak, kita naik pesawat. Kamu radikal yang larang-larang saya. Kita hidup di Indonesia, bebas keluarkan asap di mana saja. Kan nggak bisa, ada aturannya kan? Kita tidak atur orang non Muslim. Wala ana abudu ma'abatum wala antum abiduna ma'abu lakum dinukum. Tapi dalam masalah kemungkaran kita disuruh merubah dengan tangan. Pergi ke taman, malam pakat laki-laki perempuan pacaran duduk-duduk. Bisa tak dirubah dengan ceramah? Datang saya ke taman di Tepi Laut, ada laki-laki duduk pacaran, saya datang ke situ. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina pacaran. Bisa apa nggak bisa? Mana bisa? Tapi bisa dirubah dengan peraturan daerah. Nggak boleh pacaran, boleh duduk berdua dengan mahram. Kalau mau bawa pacarnya, bawa juga bapaknya, ibunya, nenek, dan adiknya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kita memang tidak boleh dengan radikalisme, dengan kekerasan, tapi ada jalurnya. Dan kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi itu artinya suara yang terbanyak adalah suara yang benar. Kalaulah demokrasi, bapaknya santri, ibunya santriwati, menikah santriwati dengan santri, nama anaknya santriwati, pandai baca Quran, hafal hadis, ukhuwah Islamiyah, orangnya sopan santun, orangnya baik, dari bapak baik, ibu baik, anak baik, masyarakat baik, maka negeri kita pun akan menjadi baik. An-nisa'u imadul bilad. Tiang negara ini yaitu perempuan. Kalau perempuannya baik, maka laki-laki menjadi baik. Kalau perempuannya jahat, laki-laki jadi genderuwo. Kalau perempuannya hantu, anaknya pasti tuyul. Itulah maka perempuan-perempuan ini baik-baik semua, solihah semua,
solihah semua, hafal Quran semua. Anak-anak mereka inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa 20-30 tahun akan datang. Dan ketika mereka baik, anak mereka baik, berbuat baik, pahalanya mengalir ke Abdul Somad. Ketika semua santriwan-santriwati Al-Falah masuk ke dalam surga, begitu pintu surga dibukakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bukan malaikat, semua santriwan-santriwati terkejut. Mereka lihat Abdul Somad sudah duduk di dalam bersama ketua yayasan, bersama mubir Ilmani Kalimantan. Itu doa Abdul Somad. Abdul Somad kalau berdoa gitu caranya. Saya tidak santriwan doakan Abdul Somad masuk surga ya. Enggak begitu. Caranya seperti tadi. Semua masuk surga. Dan ketika mereka masuk ke dalam, mereka lihat Abdul Somad sudah duduk di dalam. Selesai. Korupsi waktu 5 menit. Sudah jam 4:05. Insya Allah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu mudah-mudahan semuanya menjadi barang Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat, minal mujahidina wal mujahidat, mujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal zina wal riba wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldan muslimina 'ammah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ij'al hadzal ma'had al-falah ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Allahumma arham masyayikhana awil umurahum sahih risalahum wa barik lahum fi kulli ma a'taytahum. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.